Pada malam tahun baru 1 Januari 2026, sebuah rekaman mengerikan muncul di YouTube. Rekaman itu diunggah oleh seorang pengguna bernama Hollow. Setelah lama berhenti dari kegiatan mendaki, ia memutuskan untuk kembali ke hutan favoritnya. Niatnya sederhana, hanya ingin berjalan santai, menikmati udara segar, dan menenangkan pikiran. Namun, apa yang ia temukan di sana justru menjadi salah satu pengalaman paling menakutkan dalam hidupnya. Awalnya, hutan itu terasa sunyi, angin berhembus pelan, ranting-ranting bergoyang, dan suara burung sesekali terdengar. Tapi ketika Hollow melewati bagian hutan yang lebih terpencil, ia melihat sesuatu yang aneh. Sebuah tenda tua yang terbengkalai, terlihat sudah lama ditinggalkan. Yang membuatnya semakin janggal adalah lokasinya. Tempat itu bukan area berkemah dan tidak pernah ada aktivitas tunawisma di sana. Saat Hollow mendekat, suasana berubah. Udara terasa lebih dingin dan hutan yang tadinya tenang mendadak terasa menekan. Lalu hanya beberapa detik kemudian, ia mendengar suara samar. Dan tiba-tiba, dari balik pepohonan, ia melihat sosok pria. Pria itu berdiri diam, jauh di antara batang pohon. Ia tidak bergerak, hanya menatap. Cara berdirinya terasa tidak wajar. Hollow mencoba mundur perlahan, menjaga jarak. Oh shit. Tapi semakin matahari tenggelam, suasana menjadi lebih mencekam. Bayangan pepohonan memanjang dan hutan terasa seperti menutup dirinya. What the f? That's him. Oh shit. Oh, what the fuck? What the fuck? What the fuck? Oh shit. Hollow merasakan bulu kuduknya berdiri. Ia tahu ada yang salah. Ketika Hollow berusaha mencari jalan keluar, pria itu mulai mengikuti. Hollow berlari kecil, berkelok di antara pepohonan, mencoba kembali ke jalur utama. Namun setiap kali ia berbelok, pria itu selalu muncul lagi, lebih dekat, lebih cepat, lebih agresif. This is the way I went up. Oh.
Pria itu mulai bersiul, berteriak, bahkan mengejek. Dalam kepanikan, Hollow berlari sekuat tenaga. Ia melihat pagar kawat berduri di depan. Tanpa pikir panjang, ia memanjat meski tangannya tergores kawat tajam. Ia jatuh ke ladang terbuka di sisi lain. Ketika ia menoleh, pria itu berdiri diam, seolah menyembunyikan sesuatu. Hollow berhasil lolos, tapi rekaman itu meninggalkan pertanyaan yang tidak pernah terjawab. Siapa pria itu? Apa yang sebenarnya ia inginkan? Pertemuan yang menyeramkan ini direkam oleh Urbex Smoke, sebuah channel YouTube yang dikenal sering menjelajahi bangunan tua yang sudah lama ditinggalkan. Biasanya video mereka hanya menampilkan keindahan menyeramkan dari dinding berlumut, lantai yang retak, dan suara yang seakan membisikkan cerita masa lalu. Namun pada tanggal 6 Maret 2015, perjalanan mereka berubah menjadi sesuatu yang jauh lebih gelap. Hari itu, Smoke dan temannya memutuskan untuk masuk ke sebuah rumah tua yang sudah terbengkalai lebih dari 3 dekade. Jendela pecah, pintu berkarat, dan kawat berduri yang melingkari bangunan, seolah-olah ada sesuatu di dalam yang harus dikurung. Meski jelas berbahaya, rasa penasaran mendorong mereka untuk mencari celah masuk. Namun, ketegangan sesungguhnya baru saja dimulai ketika mereka mendengar suara langkah kaki. It's going to be a tricky one getting over. Stay there, stay there. Huh? Stay there. If you hurt yourself, I'll be liable to damage to you. Are we coming over? No, stay there. Dari luar muncul seorang pria dengan wajah keras dan tatapan penuh amarah. Ia mengaku sebagai pemilik rumah itu, dan dengan suara bergetar penuh ancaman, ia memperingatkan bahwa mereka telah melakukan pelanggaran. Smoke mencoba menjelaskan bahwa mereka hanya ingin mengambil foto, tidak berniat merusak apapun. Tapi kata-kata itu justru membuat pria tersebut semakin marah. Suaranya meninggi dan ia berulang kali berteriak agar mereka tidak bergerak. Situasi yang awalnya hanya eksplorasi berubah menjadi konfrontasi yang menakutkan. You don't have to stay here. We're making you stay here. You can't make me stay here because there's. Well, if you hurt yourself, I end up in jail. So you can't. Well, you won't hurt yourself. I won't hurt myself. Stay there. You can't do that. You can't come in my fucking house. Okay? Don't tell me the fucking law. You and my fucking Saturday and keep out of my fucking house. Well, we're sorry. We didn't mean any. What do you mean hard? Well, we're only taking photos. Give a shit. It's my private house. Sorry. Ketegangan semakin memuncak ketika pria itu menahan mereka di dalam rumah. Pintu keluar seakan tertutup rapat, kini terasa seperti penjara. Ia bersikeras bahwa mereka tetap di tempat, bahkan mengancam bahwa polisi sudah dipanggil. Well, we only want to take photos. That's the only thing we're going to be taking. Smoke dan temannya merasa terjebak, tidak bisa keluar, dan hanya bisa menunggu dengan jantung berdegup kencang. Setiap detik terasa seperti jam. Mereka sadar, satu gerakan salah bisa memicu kemarahan yang lebih besar. How are we going to get out then? We'll have to wait until the police come in and we'll open. I feel like a terrorist. Have you been called here before? They'll come in and take photos. Untungnya setelah beberapa saat yang terasa seperti keabadian, polisi akhirnya tiba.
Dengan suara tegas, mereka menenangkan pria itu dan memisahkan kedua belah pihak. Smoke dan temannya diperiksa, bahkan sempat dikenai tuduhan pelanggaran masuk. Namun belakangan, semua tuduhan dibatalkan karena rumah itu memang sudah lama ditinggalkan. Meski akhirnya mereka keluar dengan selamat, pengalaman itu meninggalkan bekas mendalam. Apa yang awalnya hanya sebuah petualangan seru, berubah menjadi mimpi buruk yang nyata. Tanggal 8 Juni 2016, di tengah belantara Afrika Selatan, suara sorak para pemburu menggema. Mereka berdiri di atas tubuh singa raksasa yang baru saja mereka habisi. Tawa mereka pecah, kamera terus merekam, seolah-olah dunianya milik mereka. Mereka berpose, berfoto, dan bercanda tentang betapa hebatnya perburuan itu. Mereka tidak tahu, kamera itu bukan hanya merekam kemenangan. Kamera itu juga merekam detik-detik terakhir kebahagiaan mereka. Ready? Yeah. Okay, that's it. Get behind his head. That's it. Here? Yeah. To the left. Beautiful. Oh, God, what a rush that was. He's so big. Yeah. Put the gun up. Look straight down the camera. Fly. To the right. I've left the camera running, so we'll get a few shots here for the wall at home, huh? Oh, he looked great on the wall. No, that's good. Hey, that was a really good shot, Princess. No, No, good, thank good. you. Best one we've had all season. Oh, really? Yes, absolutely, yeah. Oh. No, at least 200 kgs. Wow. Huh? Daddy's gonna lose his mind over this. It's not so big now, eh? Angin berhembus pelan, rumput bergoyang tipis, tidak ada suara auman, tidak ada tanda bahaya. Namun sesuatu sedang bergerak di balik semak-semak. Pussycat. Right, okay. Let's take one of these, huh? Get your guns out. Oh, these That's ones? it. Yeah, these ones, yes. That's it. Ah, go, pump 'em. That's it. Are you gonna work on those, Oh, buddy? come on. Right, let me... Seekor singa lain, lebih besar, matanya menyala penuh amarah, sedang mengintai. It'll do it. Yeah, well. Right, I'll just check the camera, yeah? Okay. That's right. Okay, good stuff. Pemburu wanita itu tiba-tiba merasakan hawa aneh. Ia menoleh, matanya melebar, namun terlambat. Dari balik bayangan, singa itu melompat dengan kecepatan mengerikan. Jeritan menggantikan tawa. Kamera merekam tubuh yang berlari panik. Suara teriakan yang bercampur dengan suara raungan binatang buas. Okay, good stuff. Satu persatu rasa bangga berubah menjadi rasa takut yang tak terlukiskan. Rekaman itu berakhir tiba-tiba. Tidak ada yang tahu siapa yang merekam, dari mana video itu berasal, atau bagaimana bisa tersebar. Kamera jatuh ke tanah, namun tetap menyimpan rahasia yang tak pernah terjawab. Apakah para pemburu itu selamat, atau justru menjadi bagian dari amarah sang Raja Savana? Tidak ada catatan resmi, tidak ada laporan jelas, hanya potongan video yang beredar menjadi saksi bisu dari tragedi yang tak pernah terungkap. Pada tanggal 7 Desember 2011, sebuah channel YouTube bernama Troglodyte memulai perjalanan yang akan mengubah hidup mereka selamanya. Channel ini dikenal karena berani menjelajahi tempat-tempat terbengkalai, gedung tua, pabrik rusak, dan lokasi yang sudah lama ditinggalkan. Namun, kali ini mereka memilih sesuatu yang jauh lebih berbahaya. Sebuah laboratorium uji coba hewan dan fasilitas riset ilmu saraf yang sudah lama ditutup. Dengan penuh rasa penasaran, sang kreator bersama seorang temannya masuk ke dalam gedung itu.
Awalnya semuanya terasa seperti eksplorasi biasa, gelap, sunyi, dan penuh bau lembab dari ruangan yang sudah lama tidak terpakai. Mereka mengira akan menemukan ruangan kosong, mungkin beberapa peralatan tua atau dokumen yang ditinggalkan. Tapi ternyata apa yang menunggu mereka jauh lebih menyeramkan. Saat mereka turun ke ruang bawah tanah, suara aneh mulai terdengar. Bukan hanya bunyi tetesan air atau derit besi berkarat, melainkan langkah kaki, seolah ada seseorang yang sedang menunggu. Hello, mate. It's okay. I want to see your hands now. No problems. Keep calm. Keep calm. No, keep your hands where I can see them. Where's your mate? They're fine. They're fine. Hands. Be calm. Oh, good, yeah. What's that in your hands? Put that down on the floor. Put that on the floor now. Okay. I'm not going to tell you again. Okay. Okay. Right, you walk forward. Walk forward. Walk forward. Hands up. You stay there. I'm staying. I'm filming this for my own evidence. All right. I know my rights, and I'm filming it. Right, you're also arrested for attempted theft What? and returning to the We main haven't home attempted to theft anything. We haven't done it. Dalam kegelapan, tiba-tiba muncul seorang polisi dengan anjing penjaga. Tatapan tajam sang petugas membuat suasana semakin mencekam. Suara keras itu menggema di lorong sempit. Mereka panik, mencoba menjelaskan bahwa mereka hanyalah penjelajah urban, bukan pencuri. Yeah, 125, can I come in? Namun, kata-kata mereka tidak dipercaya. Polisi itu menuduh mereka masuk tanpa izin, bahkan menuduh adanya niat jahat. Tuduhan awalnya hanyalah pencurian, tapi dalam hitungan jam, tuduhan itu berubah menjadi sesuatu yang jauh lebih menakutkan, terorisme domestik. Rumah mereka digerebek, komputer, hard drive, dan semua barang pribadi disita sebagai barang bukti. Mereka dibawa ke ruang interogasi, dipaksa duduk berjam-jam di bawah tatapan dingin aparat. Setiap pertanyaan seperti jebakan, setiap jawaban seolah tidak pernah cukup. Akhirnya, setelah penyelidikan panjang, mereka dibebaskan. Polisi meminta maaf atas perlakuan yang berlebihan. Bagi mereka, hari itu adalah hari paling gelap dalam hidup. Kisah ini menjadi peringatan keras. Jangan pernah masuk ke sebuah bangunan tanpa tahu sejarahnya, tanpa tahu resiko yang menunggu di dalam. Karena rasa penasaran bisa berubah menjadi mimpi buruk. Dan bagi dua penjelajah ini, rasa penasaran itu hampir merenggut kebebasan mereka. Sarah adalah seorang kreator yang sering membagikan video tentang kehidupan mobil van-nya. Biasanya, videonya penuh dengan suasana hangat, pemandangan indah, tempat berkemah yang tenang, dan rutinitas sederhana yang membuat penonton merasa damai. Namun, kali ini, apa yang ia alami bukanlah sekedar perjalanan biasa. Malam itu berubah menjadi pengalaman yang benar-benar mengerikan. Setelah berkendara cukup lama, Sarah tiba di Asheville, North Carolina. Ia berencana menghabiskan beberapa hari di sana, tidur di berbagai tempat parkir sambil menjelajah kota. Malam pertama berjalan lancar. Ia parkir di Cracker Barrel, restoran yang terkenal ramah bagi para pelancong van life. Semuanya terasa aman, tapi malam kedua segalanya berubah. Mobil van Sarah adalah satu-satunya kendaraan yang tersisa di parkir luas itu. Sarah sedang memasak makan malam di dalam van. Tiba-tiba, suara ketukan keras menggema di pintu samping mobil van. Know her. Please leave me be.
Sarah segera meraih kameranya. Begitu kamera diarahkan, pria itu berubah sikap, berpura-pura tidak melakukan kesalahan. Tapi Sarah tahu ada sesuatu yang tidak beres. Ia merasa pria itu mungkin berada di bawah pengaruh obat-obatan. Perilakunya terlalu kacau, terlalu berbahaya. Okay, so I'm safe right now, but I just had my first knock on the door. That was not the cops. Being alone, I was in the middle of cooking dinner, so I had my cooktop out, you know, propane hose attached and everything. And then he's just bangs on my side door right here. I first turn off all the lights, turn all the sounds off so I can hear what's going on in case it is the cops and I need to like talk to them. It wasn't, and then he banged on this door right here, the double doors, and that's when I got really nervous. He was complaining about a girl that worked at the Cracker Barrel and, you know, it broke her heart and thought that she was in my van and was telling me to come out and prove that I wasn't her. And I was just proceeding to tell him, please leave me be. I am not who you think I am. I'm just an innocent traveler just passing through. And he says that he's seen my van there many times, which is definitely false. Bayangkan seorang perempuan sendirian di dalam mobil van, dikepung oleh pria asing yang marah di parkiran gelap jauh dari keramaian. Tidak ada saksi, tidak ada bantuan, hanya pintu tipis yang memisahkan Sarah dari bahaya. Untungnya Sarah tetap mengunci pintu dan tidak menuruti permintaannya. Dengan cepat ia menyalakan mesin mobil dan pergi meninggalkan parkiran itu. Ia sadar jika saja ia membuka pintu, apapun bisa terjadi. Malam itu menjadi pengingat betapa rapuhnya rasa aman ketika seorang perempuan sendirian di jalan. Ketukan di pintu mobil yang seharusnya menjadi rumah kecil yang nyaman berubah menjadi mimpi buruk. Dan Sarah dengan keberanian serta insting yang tepat berhasil menyelamatkan diri dari situasi yang bisa berakhir jauh lebih buruk.